Assalamualaikum kawan-kawan, apa kabar semuanya? Semoga dalam keadaan sehat. Kembali lagi di channel Ruang Nomorasi. Pada kesempatan ini kita akan mencoba berdiskusi dengan seseorang yang telah hadir di hadapan kawan-kawan. Dan dia adalah seorang yang bergerak di aktivis mahasiswa. Dan sudah banyak pergerakan dari saudara kita pada hari ini. Bung Ridwan, apa kabar Bung Ridwan? Siap. Baik ya, sehat. Oke. Ya. Kita persilakan dulu untuk Bung Ridwan memperkenalkan sedikit tentang dirinya. Silakan Bung Ridwan. Siap. Bung Afdan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat bagi kita semua pada hari ini saling berjuang dalam meraih sebuah impian untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ridwan, bisa dipanggil Ridwan, atau dalam sehari-hari teman-teman manggil saya di lapangan Bung Ridwan. Ya. Bung Iwan juga ada. Dan saya lahir di Bukit Tinggi 12 Mei 1994. Alhamdulillah saya dibesarkan di Bukit Tinggi, kota kelahiran saya, kota di mana saya dilahirkan sampai sebesar sekarang. luar biasa Ya. Perjuangan orang tua saya Ya. Alhamdulillah orang tua saya masih hidup semua keduanya, dan saya masih bersyukur masih bisa melihat sosok seorang ibu dan ayah saya masih berjuang sampai sekarang. Alhamdulillah, semoga beliau tetap menjadi teladan bagi kami selaku anak. Oke, baik, itu sedikit perkenalan dari Bung Ridwan ya. Jadi bukti atau pergerakan dari Bung Ridwan ini bergerak di bagian mahasiswa, dan nanti banyak pergerakannya pengabdian dan lain sebagainya. Nah, salah satu kontribusi atau hal yang diberikan kepada kota Bukit Tinggi, khususnya di bagian kemahasiswaan, yaitu mendirikan mendirikan suatu organisasi yang diberi nama Aliansi Mahasiswa Bukit Tinggi. Betul, Bung? Siap, Bung. Oke, jadi mungkin banyak dari kawan-kawan ingin mengetahui dan bagaimana sih sebenarnya awal perjalanan Bung Ridwan dalam mendirikan organisasi mahasiswa Aliansi Mahasiswa Bukit Tinggi. Nah, bisa diceritakan Bung Ridwan bagaimana awal latar belakang berdirinya Aliansi Mahasiswa Bukit Tinggi? Silakan, Bung. Baik, Bung. Mungkin bicara dari alurnya gitu ya. Dari fasenya, dari konsolidasi itu kita berawal dari ini berangkat dari pemikiran saya. Ya. Kita di kampus Bukit Tinggi ini ada berjumlah 20 kampus, baik dari universitas, institut, dari sekolah tinggi maupun dari akademik. Ya. Dan itu semua dari bahasanya itu adalah studi-studinya ataupun jurusannya. Ya. Itu bergerak di bidang masing-masing. Kesehatan ada, pariwisata ada, ekonomi ada, pendidikan ada. Ya. Dan dari segi bahasa pun ada gitu. Ya. Dan saya berpikir itu kan, kenapa mahasiswa Bukit Tinggi dalam literasi kita masih kurang gitu. Ya. Walaupun tiap-tiap kampus seperti kampus-kampus besar UNP, Stikes Pardekop, IAIN, maupun dari Muhammadiyah, USB, Universitas Sumatera Barat, itu dari 4 kampus itu memiliki sebuah pengaruh makna yang besar dari gerakan mahasiswa, khususnya Bukit Tinggi itu. Nah, makanya di sini kita melihat ada potensi dari gerakan mahasiswa Bukit Tinggi. Maka kita lakukan dulu sebuah riset. Dan riset ini saya lihat gerakan mahasiswa ini dari tahun 2010. Saya berdiskusi dengan senior juga kan, banyak bertemu dengan seperti Bang Rijal, terus bertemu dengan Bang Rionika selaku orang pergerakannya juga di zaman kejayaan. Bang Rio termasuk orang KNPI ya. Ya, dan juga sekarang juga masih menjabat sebagai ketua DPD KNPI Kota Bukit Tinggi. Banyak belajar lah kita dengan senior-senior. Dan
masukkan dari sana. Maka dari kesimpulan sana saya mengambil keputusan ini adalah bentuk perjuangan saya gitu. Kenapa gerakan ini harus dilahirkan? Karena pada dasarnya ruang-ruang gerakan mahasiswa banyak, tiap-tiap kampus itu punya ruang, tapi tidak menyempatkan dalam semua lingkup ini untuk bisa gabung. Kadang dalam lingkup hal yang bersifat adanya ruang-ruang seperti aksi, demo, turun ke jalan, terus tuntut, terus melakukan aksi di kantor DPRD atau di wali kota, dan akhirnya nggak ada hasilnya gitu, Nggak ada outputnya ya. ada outputnya, hanya sekedar untuk menyampaikan aspirasi dan klimaksnya itu hanya sebagai bentuk, inilah bentuk sikap mahasiswa yang secara banyaknya orang yang melakukan, maka tidak ada sebuah nilai yang dibangun dari mahasiswa tersebut. Maka saya mengambil kesimpulan kita yang pada hari ini sebagai mahasiswa, sebagai agen of change, agen Kontrol, pengawasan, dan agen asesmen itu kan, Iron Man. itu kan arrangement Iron Stock. Iron Stock. Ini tiga komponen ini atau agen sosial dalam lingkaran ini, mahasiswa punya ambil peran dalam gerakan Prabowo Harun ini. Nah, jadi latar belakang berdirinya berdirinya aliansi ini terbagi oleh dari riset, dari yang saya lihat, maka saya melakukan seperti roadshow lah bahasanya gitu ya. Aliansi. Ibaratnya ke setiap kampus. Saya pergi ke rumah kampus-kampus BEM yang ada di Bukit Tinggi, melakukan sebuah analisis gitu. Saya mengajak kawan-kawan di sana analisis, bergabung, saling tukar pikiran. Pada dasarnya kita ini adalah mahasiswa saja gitu kan. Kepentingan saya nggak ada gitu. Tapi pada dasarnya saya ingin menyatukan mahasiswa Bukit Tinggi. Alhamdulillah ketua BEM dari seluruh fakultas yang ada, ataupun dari Dema, BEM atau setingkat fakultas lah kalau yang seperti itu kan, yang kampus lain. Di sana teman-teman itu juga bersepakat bagus kalau misalnya emang ada gerakan-gerakan yang bersifat aliansi gitu. Dan akhirnya pada tanggal 18 Februari 2017 kita berkumpul di Indomal. Kita lakukan sebuah audiensi di sana, sebuah dialog dengan teman-teman dari berbagai kampus. Itu yang menghadirinya ada 14 kampus, sebanyak 80 orang. Di sana teman-teman mempertanyakan kenapa kita ngumpul dan kenapa kita di sini. Saya jelaskan, ini alasan kita. Aliansi ini adalah bentuk wadah dalam gerakan mahasiswa Bukit Tinggi. Harapan kita di sini bagaimana mahasiswa Bukit Tinggi ini tahu dengan perannya sebagai mahasiswa dan fungsinya sebagai agen. Makanya di sana kita sampaikan, dan alhamdulillah di sana pun juga kita bentuk juga tim perumus dari nama ini, karena kalau saya kan mengusulkan dulu kan memang aliansi, tapi dalam pertemuan itu ada 3 usulan. Ada yang menyampaikan ikatan saja kita buat namanya Ikatan Aliansi Mahasiswa Bukit Tinggi. Terus ada yang mengusulkan Persatuan Mahasiswa Bukit Tinggi. Terus dari saya mengusulkan Aliansi Mahasiswa Bukit Tinggi. Ketiga dari usulan nama itu memiliki arti yang berbeda. Ikatan punya khususnya itu secara ikatannya tuh memang mengikat, tidak bisa campur tangan orang lain. Maka organisasi ini bersifat tertutup. Kalau Permabu, Persatuan, gerakan ini sudah ada dulu gitu, tapi tidak pernah dipakai. Maka saya tidak ingin juga menjual brand dari gerakan senior terdahulu. Dan aliansi ini dulu tidak begitu banyak tahu orang bahwasanya aliansi mahasiswa Bukit Tinggi ini pernah ada tahun 2005, dipakai oleh senior kita terdahulu dari kampus USB, kampus dari kalau dulu kan fakultas syariah dulu di STY
Stein sorry Stein. Nah, jadi senior kita tuh emang aktif dulu Stein di Muhammadiyah sama Amik. Maka di sanalah saya menyimpulkan aliansi ini gerakannya kita adalah organisasi yang bersifat jangka taktis gitu. Tapi di sini tidak ada secara struktur kepengurusan yang baku, karena kita organisasinya bersifat forum komunikasi lintas mahasiswa yang ada di Kota Bukit Tinggi. Sampailah kita angkatkanlah sebuah acara yang bernama Kemah Bakti Mahasiswa. Di sana kita mengundang seluruh. Nah, acara perdana aliansi apa? Acara yang perdana kita tuh kerjasama dengan KNPI dari diskusi publik, Kemah Bakti Mahasiswa Bukit Tinggi. Di sana kita diskusi juga, dialog juga dengan online abang-abang kita di KNPI terhadap peran pemuda, dan dialog, sekaligus juga melakukan kegiatan aksi sosial. Bakti sosial kita tuh adalah di Ngarai pengumpulan sampah yang ada di luas sungai. Iya Pak, di area sungai Batang Siano. Di sana kan tidak fokusnya pemerintah terhadap sampah, maka kita berupaya untuk melakukan pembersihan di sana. Fokus kita sampah plastik gitu kan. Alhamdulillah diliput, dan gerakan kita baru pertama kali bergerak di sana. Aliansi itu tahu orang itu, sampai kita melaksanakan kegiatan kajian tentang peran mahasiswa, mengadakan kegiatan aksi donor darah, mengadakan kegiatan aksi lingkungan, terus yang kemarin pernah mengadakan kegiatan diskusi publik bersama KNPI juga kembali. Kegiatan itu yang bersifat ada diskusi pendidikan, pariwisata, ada dari lingkungan. Di sana kita ingin mengkaji kembali gitu kan, bahwasanya kan mahasiswa itu tidak lepas dari adanya literatur, dari diskusi, dialog, bahan bacaan. Di sana kita ingin berharap dengan adanya aliansi ini kita bisa saling bertukar pikiran, saling berbagi dalam ide dan gagasan. Semoga gerakan ini bisa berkembang terus. Di sanalah kita sampai tahun sekarang, alhamdulillah lah. Terakhir agenda kita tahun 2020, kegiatan kita diskusi publik bersama KNPI itu kan. Berarti gerakan aliansi mahasiswa Bukit Tinggi ini ada pengabdian di situ ya. Tadi ada Kemah Bakti, kemudian lanjut di sana mengambil sampah yang ada di sungai ya. Kemudian ada diskusi-diskusi berkaitan tentang pendidikan dan lain sebagainya. Nah, kan sekarang ini keadaan dan situasi berbeda gitu kan. Nah, jadi dulu kita leluasa untuk melakukan sesuatu, dan hari ini dari akhir 2019 dan sekarang di tahun 2020 itu kita dihadapi oleh yang namanya COVID-19 gitu ya, virus corona pandemi ini. Nah, sampai sekarang gitu kan, di awal 2021. Nah, nanti apa rencana kedepannya untuk bagaimana aliansi mahasiswa Bukit Tinggi ini bisa maju? Apa planning dari seorang Bung Ridwan untuk aliansi mahasiswa ke depannya? Kurangnya kita dalam bahan bacaan, dalam diskusi literatur ini menjadi kelemahan kita selama ini. Maka harapan saya ke depan, bagaimana gerakan mahasiswa Bukit Tinggi khususnya dari aliansi ini, kita bisa menjadi sebagai orang yang bisa menawarkan gagasan lah, dasarnya lagi, bukan orang yang menghabiskan hari-harinya dengan kesibukan yang tidak ada hasil, ataupun kita banyak, kalau bahasa teman-teman kita tuh kupu-kupu gitu ya, kuliah pulang, jadilah manusia pura-pura gitu ya. kuliah ada rapat. Jadi di sini kita bisa menghasilkan sebuah gagasan dan formulasi bagaimana mahasiswa Bukit Tinggi itu punya identitas. Pada hari ini saya mohon maaf, saya selaku dari aliansi, kita kan sudah berusaha untuk membangun sebuah identitas gerakan mahasiswa. Dalam gerakan sih sudah kita coba demo, mungkin di khususnya untuk di Kota Bukit Tinggi sudah mulai ada kemajuan.
seluruh kampus kita sama satu kebijakan yang sama, satu sikap yang sama. Alhamdulillah dari gerakan ini kita menghasilkan sebuah makna yang besar, bahwasanya mahasiswa khususnya di Bukit Tinggi sudah mulai satu suara. Cuma bagaimana membungkusnya lebih baik lagi ke depannya. Maka itulah saya harapkan mungkin di sisi-sisi lain kita bisa melakukan sebuah kajian yang berkaitan tentang peran mahasiswa dalam perspektif ekonomi atau kesehatan, pariwisata, dan dalam semua sektor lah ya. Ya, seluruh sektor. Ya. Ini kita kaji secara mendalam. Ya. Dan inilah bentuk analisis teman-teman mahasiswa dan perspektifnya punya nilai. Dan itu bisa nanti menjadi bahan pertimbangan dari kebijakan di daerah. Kita lihat ini pada hari ini kebijakan pemerintah terhadap bagaimana sektor pasar, ekonomi ya khususnya, sektor pendidikan, sektor pariwisata, ini semuanya pecah, tidak ada arah. Semuanya saling menyelamatkan diri sendiri. Ekonomi, bagaimana dia bisa bertahan hidup, pariwisata, bagaimana jalan semuanya, kesehatan disuruh untuk di rumah, pendidikan disuruh untuk di rumah. Jadi semuanya hilang arah, hilang kendali. Jadi bagaimana pada hari ini negara ingin bisa bertahan hidup saja tanpa memikirkan pribadi lah ya. Pribadi. Itulah perlu kita lihat kembali bagaimana analisis sebuah kebijakan itu. Ya. Berarti itu harapan dari Bung Ridwan untuk mahasiswa pada hari ini. Jadi aliansi mahasiswa Bukit Tinggi ini bisa sebagai wadah lah ya, wadah untuk kreativitas mahasiswa pada hari ini untuk bisa menjalankan apapun nanti sesuai dengan bakat ataupun sesuai dengan basic kawan-kawan, misalnya dari pendidikan, kesehatan dan sebagainya. Nah, jadi tadi sudah diceritakan bagaimana awal berdirinya aliansi mahasiswa Bukit Tinggi, kemudian tantangan dan sebagainya, kemudian kegiatan-kegiatan yang telah dilakukan. Nah, juga harapan kedepannya bagaimana aliansi mahasiswa Bukit Tinggi ini untuk kedepannya agar lebih baik lagi. Nah, mungkin terakhir dari Bung Ridwan, pesan untuk kawan-kawan yang menonton konten kita pada hari ini, jika ada pesan-kesan, mungkin tidak pesan terakhir ya. Jadi silahkan Bung, apa mungkin yang bisa diberikan pesan untuk kawan-kawan yang mendengar konten pada hari ini. Silakan Bung. Siap. Paling pesan kita tidak terlalu panjang. Jadilah kaum muda yang selalu berpikir kritis, karena pada dasarnya pemuda itu berangkat dari idealis. Maka jadilah pemuda yang kreatif dan jadilah pemuda yang secara membangun. Dan kita sebagai kaum mahasiswa teruslah bergerak, maka ada hasil. Sekian, terima kasih. Jadi saya kepikiran kata-kata dari kalau tidak salah Tan Malaka ya. Jadi kemegahan terakhir dari kaum muda adalah intelektual atau idealisme ini. Kemegahan dari kawan-kawan muda atau mahasiswa adalah idealisme. Nah, jagalah bagaimana kawan-kawan bisa memberikan ide-ide kawan-kawan, idealisme kawan-kawan dalam bentuk pengabdian ataupun hal-hal yang positif untuk umat berbangsa. Ya Bung ya? Siap. Mungkin itu konten pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat. _ aliansi mahasiswa Bukit Tinggi. _aliansi mahasiswa Bukit Tinggi. Nah, bisa kawan-kawan nanti kita terakan linknya di bawah. Nah, di situ bisa kawan-kawan lihat bagaimana aktivitas ataupun dokumentasi pergerakan ataupun apapun yang dilakukan, kegiatan yang dilakukan oleh kawan-kawan kita di aliansi mahasiswa Bukit Tinggi. Nah, terima kasih. Saya akhiri. Mari mengkaji sebelum mengkritisi. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya Ruang Demokrasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.